berkaitan dengan sidang perdana Dr. Tifa 2 Juli 2026 pasti akan ada dakwaan dari jaksa gitu di setiap sidang. Kalau menurut Bang Andi sendiri nanti poin-poin apa saja sih yang mungkin akan disampaikan oleh jaksa dalam dakwaannya tersebut, Bang? Yang jelas kan P21 itu kan semua terkait di dalamnya. Yang artinya jaksa itu sudah mempelajari semua poin-poinnya termasuk pasal-pasal yang dikenakan itu. Ya kan ada pasal berapa, kalau KUHP lama kan 310, 311, terus Undang-Undang ITE, Junto Undang-Undang ITE 28 juga 235. Ya kan itu kan sudah jelas, itu hukumannya itu memang di atas 5 tahun. Tidak mungkin jaksa itu akan melanjutkan persidangan kalau dia tidak yakin untuk dirinya. Ini benar, sudah ada semuanya unsur-unsur itu, gitu kan? Ya, karena terus-menerus yang dia lakukan, yang dia glorifikasikan itu adalah bahwa Pak Jokowi tidak kuliah pertamanya, kemudian bahwa dia tidak punya ijazah, kemudian ijazahnya beli pasar pramuka dan sebagainya dan sebagainya. Ini apa namanya ya? Penggiringan seperti ini kalau kita lihat ini bukan murni hukum lagi gitu. Tapi apa kalau bukan murni? Ya ini ada politik bermain di sana. Ada elit-elit juga yang bermain di sana menurut saya. Ada dugaan bahwa ada elit di balik ini semua. Ya jelas lah, ya kan bagaimana kalau kita lihat ya, kita nggak bisa menuduh orang seorang gitu ya. Karena kalau politik itu ya tidak terlihat tapi dirasakan. Ini kalau misalnya kita ikutin perkara yang sudah bergulir dengan cukup lama, bahkan beberapa pihak menyampaikan bahwa perkara ini sebenarnya berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat memang dilindungi oleh konstitusi pasal 28. Tapi kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Kalau kebebasan berpendapat berdasarkan asumsi, tuduhan, kemudian opini yang digiring untuk membentuk suatu yang namanya mendowngrade seseorang, itu bukan lagi namanya kebebasan. Ketika Anda menuduh itu ijazahnya palsu menurut mereka, mereka yang harus membuktikan, jangan Pak Jokowi yang harus membuktikan. Kita berterima kasih kepada Polda Metro Jaya, para penyidik ya, itu luar biasa bekerjanya, 1 tahun lebih Mbak. Dan semua kehati-hatian dan profesionalisme itu dia lakukan gitu loh. Dan saya malah melihatnya nih, mereka seperti dimanjakan oleh Polda loh. Mereka minta yang namanya lapor independen, itu dipenuhi semua. Memang ini mereka sudah merencanakan bahwa ini permainan akan panjang. Ya, sebetulnya ini 3 bulan 4 bulan selesai. Seharusnya. Itu. Apa yang membuat pada akhirnya bisa bergulir begitu lama kalau menurut Bang Andi? Satu yaitu tadi mengenai saksi ahlinya dia juga ya. Kemudian RJ, ya, restoratif justice kan ada di sana. Itu sepengetahuan saya waktu Rismon itu 1,5 bulan prosesnya baru selesai mendapatkan SP3 itu. Kan ada Bung Egy Sujana, terus ada Bang DHL kan. Karena kalau proses RJ itu terjadi, itu yang sudah tersusun rapih itu harus dikeluarkan di BAP baru lagi semua. Itu butuh waktu untuk itu. Padahal ini sekarang proses yang sedang berlangsung, ini adalah sidang pra peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo. Kita tidak tahu nanti bagaimana akhirnya apakah akan diterima atau enggak. Kalau Bang Andi gimana nih, positifnya seperti apa? Saya katakan ya 99,9% ditolak. Masih ada 0,01% kalau diterima seperti apa nih, misalnya ya kan? Pendapat tapi kalau kita lihat secara akal waras ya, kita melihat juga ya selama ini kan mereka mengglorifikasikan seperti ya seperti victim gitu, plain victim mereka gitu, mengglorifikasikan saya ibaratnya diserbu rumahnya seperti film G30 SPK. Dan akhirnya kan juga jawaban dari Polda Metro Jaya kan kita juga paham. Semuanya runtutannya itu diungkapkan. Ada semua dokumennya. Jadi selama ini kalau menurut saya itulah pemikiran-pemikiran mereka yang ingin bagaimana membuat suatu kegaduhan di negeri ini. Ya, karena mereka ini mohon maaf tidak puas terhadap kinerja pemerintah.
apa mungkin pesan yang ingin Bang Andi Azwan sampaikan ke mungkin pihak-pihak di luar sana yang juga memberikan dukungan kepada Pak Jokowi begitu dengan adanya proses ini yang sekarang sudah memasuki babak etapa baru. terakhir ya. Kita bilang etapa terakhir karena sudah masuk ke pokok perkara. Kita pantau terus proses peradilan yang sedang akan berlangsung mulai tanggal 2 Juli nanti, yaitu sidang pertama dari Dr. Tifa. Jaga persatuan, jaga kesatuan, jangan kita terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba kita. Jangan terpengaruh itu. Kepolisian dan kejaksaan itu adalah satu tarikan nafas ya sebagai garda terdepan untuk hukum di Indonesia. Tentu ada pro dan kontra ya, karena yang kita persoalkan itu sesuatu yang tidak terkait dengan pokok perkara. Yang kita persoalkan itu penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Dari sisi hukum, kan pra-peradilan ini adalah hak orang, hak apalagi tersangka, untuk membela dirinya dari proses hukum yang barangkali tidak kompatibel ya dengan aturan yang ada. Kita menemukan indikasi kuat bahwa penggeledahan itu tidak sesuai dengan KUHP, bahwa penangkapan itu tidak sesuai dengan KUHP, dan termasuk juga penahanan. Syarat penahanan ada 8 di pasal 100 ayat 5 Undang-Undang 20 2025. Ya kita cek aja satu-satu. Di dalam permohonan kan kita checklist satu-satu kan. Apakah Roy Suryo berupaya melarikan diri? Nggak pernah. Apakah Roy Suryo berupaya menghilangkan barang bukti? Enggak. Apakah Roy Suryo tidak mau datang ke pengadilan, mangkir? Enggak juga. Karena itu tidak ada alasan untuk menahan Roy Suryo karena terbukti bahwa dia kooperatif. Ya, dia melakukan WL, wajib lapor itu 29 sampai 30 kali. Dia dicekal juga, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar negeri. Jadi menurut saya banyak hal ya yang bisa kita lihat bahwa hukum yang sebenarnya dan hukum yang seharusnya itu berbeda jauh. Kalau kita permasalahkan, ya tentu kita akan menghadapi konsekuensi. Pastilah ada pihak yang kemudian menjadi berseberangan sama kita, yang barangkali merasa bahwa kredibilitasnya bisa terancam, karena yang kita persoalkan kan penyidik, polisi dalam hal ini. Tapi kalau kita tidak persoalkan, maka kita tidak memiliki momen untuk memperbaiki prosedur penangkapan, penahanan, atau sebelumnya penggeledahan yang benar jadinya. Ini kan sebuah hal yang nggak ada kaitannya dengan materi pokok, tetapi penting untuk pembelajaran. Nah memang kadang-kadang orang kan tidak hanya self-interest, kepentingan pribadi, tapi ada juga social responsibility-nya, ada tanggung jawab sosialnya, begitu. Kalau kita lihat proses penyidikan, pelanggaran prosedur itu banyak sekali yang kita temukan. Misalnya yang sering kita teriakkan itu adalah terkait dengan lampaunya waktu. Sejak kasus ini dilimpahkan 13 Januari, lalu balik lagi, itu sebenarnya hitungannya harusnya maksimal 75 hari saja menurut KUHP baru. Belum lagi hal-hal lainnya yang juga perlu kita catat, misalnya bahwa penetapan tersangka atau laporan Pak Jokowi di awal tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana saksi atau korban, terutama saksi, itu tidak boleh dimintai tanggung jawab perdata dan pidana terhadap kesaksian yang akan, sedang, dan sudah dilakukan. Bayangkan, jadi walaupun dia belum melakukannya, tetapi kalau dia misalnya ada intention untuk menjadi saksi, tidak boleh dilaporkan untuk perkara yang sama. Kan perkaranya adalah pemalsuan ijazah Jokowi kan, itu dilaporkan oleh TPUA misalnya gitu. Tetapi kemudian akhirnya TPUA sendiri yang menjadi tersangka dalam kasus ijazah ini. Sebenarnya kan mendengarkan dakwaan
Dari dakwaan itu kita akan tahu, kita bisa susun nota perlawanan atau eksepsi kan. Jadi misalnya berapa pasal sih yang dikenakan ke Dr. Tifa, dakwaan kesatunya apa, ya kan, primernya apa, subsidiarnya apa, dakwaan keduanya apa, dakwaan ketiganya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Roy Suryo beruntung kita bisa nonton dakwaan dan kita juga mendapatkan nota perlawanan dari tim Dr. Tifa nantinya ya, bukan sekarang, karena kita juga bisa belajar dari mereka atau memberikan insight mendapatkan insight dari mereka sehingga kita bisa membuat nota perlawanan yang lebih baik begitu. Kita lebih mengandalkan saksi sebenarnya, karena kalau bukti itu kan lebih pada saksi dan ahli ya. Kalau bukti itu ya biasanya ada juga Mas Roy mengumpulkan beberapa barang bukti, misalnya ijazah-ijazah UGM tahun 80-an itu misalnya. Kemudian ya skripsi Jokowi ya, fotonya yang dia langsung foto dan sebagainya. Yang jelas yang sudah itu adalah ahli dan saksi sudah diperiksa. Ahli ada misalnya Profesor Henry Subiakto yang paham betul dengan Undang-Undang ITE, bahkan sampai Rocky Gerung sekalipun itu pernah diajukan sebagai ahli. Begitu saya tangkap, saya tahan, akan sepakat dilanjuti. Ternyata menurut saya jaksa wan prestasi. Saya mendapat informasi ada intervensi politik. Makanya dikatakan ini politik ya politis sekali.